Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Kita akan belajar menyebutkan isi teks tentang keberagaman benda. Membaca membuat kita mendapatkan informasi baru dan memperbanyak kosakata baru yang akan memperkaya wawasan kita. Maka kita harus membaca dengan teliti dan saksama. Kita juga dapat menjawab pertanyaan mengenai bacaan untuk memperdalam pemahaman isi bacaan. Nah, anak-anak, banyak benda di lingkungan rumah kita yang digunakan untuk bermain. Setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kalian dapat menyebutkan ciri-ciri benda dengan mengamati dan menyentuh benda tersebut. Ciri-ciri benda dapat berupa warna, bentuk, rasa, dan permukaannya. Warna, misalnya ada warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Bentuk, misalnya berubah, ada yang bentuknya berubah, ada yang bentuknya tetap, misal bentuknya persegi, bulat, lonjong, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang rasa, misalnya ada yang rasa manis, asin, asam, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-cirinya dilihat dari permukaannya, misalnya permukaannya ada yang kasar, halus, basah, atau berair. Nah, anak-anak, silahkan kalian tulis ciri-ciri benda tersebut ya. Oke, sudah ditulis? Kita baca bermain perahu kertas. Doni dan adiknya sedang bermain perahu kertas. Mereka bermain di belakang rumah. Permainan perahu kertas sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu kertas yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam ember berisi air. Perahu kertas juga dapat diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu kertas dapat berlayar dengan bantuan angin. Doni dan adiknya sangat menyukai permainan ini. Nah, dari teks ini ada benda-benda seperti kertas ya yang bisa dibentuk, kemudian air yang bisa berubah bentuk sesuai wadahnya, ada juga angin yang bisa dirasakan ya. Bermain simpai. Nah, benda di atas bernama simpai. Anak-anak, simpai dapat dibuat dari plastik atau rotan. Bentuk simpai menyerupai lingkaran. Permukaan simpai rata dan halus. Simpai digunakan untuk olahraga dan permainan. Simpai dimainkan dengan cara memutarnya di pinggang. Benda yang menyerupai simpai antara lain gelang, cincin, dan ban sepeda. Nah, benda menurut ciri-cirinya ada benda yang mempunyai permukaan halus, kasar, dan berair. Contohnya semangka, permukaannya halus. Nanas, permukaannya kasar. Kecap, permukaannya berair. Ada juga benda yang bentuknya tetap atau berubah. Contohnya batu, bentuknya tetap yang anak. Air bentuknya berubah menyesuaikan wadah yang ditempatinya. Oke, kita akan belajar matematika. Kita akan belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, anak-anak, contohnya ada Anto dan Ana masing-masing membuat 2 perahu kertas. Kemudian Banu datang dan ikut membuat 2 perahu kertas. Pertanyaannya, berapa banyak perahu kertas buatan Anto, Ana, dan Banu? Nah, perhatikan ya, kita jawab. Perahu Anto, Anto membuat 2 perahu, Ana membuat 2 perahu, dan Banu datang membuat 2 perahu juga. Jadi banyak perahu Anto, Ana, dan Banu dapat ditulis dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan, nah, kita lihat anak-anak, 2-nya ada berapa kali? Ada 3 ya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi banyak perahu Anto, Ana, dan Banu adalah 6 buah. Oke, selanjutnya
Contoh nih, Anto sedang sakit. Dokter menyuruhnya meminum obat sebanyak 3 kali dalam sehari. Pertanyaannya, berapa banyak obat yang diminum Anto? Nah, kita jawab, Anto minum obat sebanyak 3 kali dalam sehari dapat ditulis dengan 3 dikali 1. Sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, kita lihat ya anak-anak, 1 tambah 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi, banyak obat yang diminum Anto adalah 3. Selanjutnya nih, ada contoh selanjutnya. Perhatikan ya. Di sini ada 1 ditambah 1. Jika dirubah ke perkalian, maka kita lihat dulu satunya ada berapa kali. Ya, baru disimpan di paling depan, ya. Jadi, di sini satunya ada 2 kali ya, maka disimpan di depan. 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 1. Oke. Selanjutnya ada 7 ditambah 7 ditambah 7. Sama dengan perkaliannya berapa? Sekali lagi Ibu ingatkan, kita lihat dulu nih, 7-nya ada berapa kali? Ada 3 kali ya. Nah, hasilnya kita simpan di bagian depan ya. Awas. Nah, jadi 7-nya ada 3 kali, simpan di depan 3 dikali 7. Oke? Sekali lagi. Nah, kalau soalnya seperti ini, perkalian dirubah menjadi penjumlahan berulang, maka yang kita lihat angka keduanya. Ya, di sini berarti dari 4 dikali 3, angka keduanya ada 3. Nah, maka baru 3-nya kita tulis ke sini. Jadi 3-nya ada 4 kali ya anak-anak. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, ya, caranya sama seperti tadi. 4 dikali 3, penjumlahan berulangnya 3 tambah 3 tambah 3. Nah, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ditambah 3 sama dengan 9. Tambah 3 sama dengan 12. Nah, jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya ada 5 dikali 4. Awas, perhatikan bilangan atau angka yang keduanya, yaitu 4. Jadi yang dibuat penjumlahan berulang adalah 4 ya. Nih, 4-nya ada 5 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4. Oke, cara menghitungnya 4 tambah 4 sama dengan 8. Ditambah 4 sama dengan 12. Tambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Gampang ya anak-anak? Sudah mengerti, silahkan diisi Ayo Berlatih halaman 66 matematika ya. Nah, selanjutnya di matematika ini ada sifat pertukaran pada perkalian. Nah, sifat pertukaran ini disebut juga sifat komutatif ya anak-anak. Nah, contohnya di sini ada 3 bunga matahari ya, di gambar ini ada 3 bunga matahari ditambah 3 bunga matahari sama dengan 6 bunga matahari ya. Jadi bentuk perkalian dari gambar di atas adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Perhatikan ya, yang ditulis pertama kali ada berapa banyak 3-nya? Ada 2, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya gambar B, ada 2 bunga matahari ditambah 2 bunga matahari ditambah 2 bunga matahari sama dengan 6 bunga matahari ya. Nah, bentuk perkalian dari gambar di atas adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi ya anak-anak, dari gambar A dan B dapat dilihat bahwa 2 dikali 3 dan 3 dikali 2 sama-sama mempunyai hasil 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Seperti itu ya. Kalau sudah mengerti, silakan diisi Ayo Berlatih halaman 70 yang matematikanya. Oke. Kita akan belajar PPKN tentang aturan di rumah. Aturan di rumah, setiap rumah itu memiliki aturan yang berbeda-beda ya anak-anak.
Nah, aturan di rumah itu dibuat untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban di rumah, sehingga rumah menjadi aman dan nyaman untuk dihuni. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita juga sebagai umat Islam harus mematuhi aturan ya, dimanapun, apalagi aturan di rumah. Harus nurut ya sama mama papa. Oke. Kita akan belajar SPDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Kita akan belajar tentang panjang pendek nada pada lagu. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada panjang dan nada pendek. Panjang pendeknya nada dapat dihitung. Nah, satuan hitungnya adalah ketukan. Nada satu ketuk, nih contohnya ada nada sol, la, sol, mi, re, mi, re, do. Nah, tandanya kotak ya, atau persegi untuk nada satu ketukan. Nih, tidak memiliki titik di belakangnya atau tidak memiliki garis di atasnya. Jadi nadanya tidak diperpanjang ya. Ada juga nada dua ketuk. Nah, bisa dilihat ya. Ini ada tanda titiknya ya. Biasanya ditandai dengan tanda bintang ya. Ada satu buah titik di belakangnya, jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketukan. Ya, ada tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Saat menyanyi, kita harus memperhatikan irama lagu atau disebut juga ritme lagu yang dipengaruhi oleh panjang pendek bunyi dan tekanan lagu. Irama dengan tekanan kuat dinyanyikan keras anak-anak. Tandanya, garis memanjang. Ada juga irama dengan tekanan lemah dinyanyikan lembut, tandanya bergelombang. Nah, hitungan pertama sebuah birama memiliki tekanan lebih kuat dibandingkan dengan hitungan berikutnya. Nah, anak-anak, coba kita dengarkan lagu berdayung berikut. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.